warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Kalbar Sehat. Masih bersama saya, Dr. Gigi Lisa. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga di rumah atau dimanapun saat ini Anda sedang menyaksikan TVRI Kalbar dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya, kita doakan bersama. Nah pemirsa, pagi ini di Kalbar Sehat ini kita masih ngomongin seputar tema Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 25 Januari, yang kemarin 25 Januari 2024 itu mengambil tema mengenai MPASI hewani, bener ya? Kaya protein hewani. Saya nanya dulu nih sama narsum ya, MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Nah ini dia nih, langsung saja nih saya perkenalkan kepada Anda pemirsa. Ada narasumber kita yang sudah cantik banget pagi ini, udah orange ini ya. Biar cerah. Iya, ada Mbak Herkulana Farida SGZ MPH. Beliau ini adalah nutrisionis atau ahli gizi yang juga merupakan ketua DPC Persagi Kota Pontianak. DPC itu ya, Dewan Pimpinan Cabang. Persagi itu pemirsa, Persatuan Ahli Gizi Indonesia ya. Apa kabar Mbak Ida? Ini kita panggilnya anaknya Mbak Ida ya. Boleh. Nah, ya cantik banget pagi ini gitu ya, demi menyapa pemirsa di rumah nih tentunya ya. Oke, pemirsa, tadi kalau kita lihat tema Hari Gizi Nasional itu masih berkutat seputar si stunting. Ya. Ternyata stunting ini masih jadi isu prioritas ya. Betul. Kesehatan di negara kita. Nah ini boleh cerita sedikit nggak Mbak Herkulana sebelum kita ngomongin tentang MPASI yang kaya protein hewani apalagi. Kita ngomongin dulu si stuntingnya ini nih. Stunting ini sampai saat ini gimana sih kondisinya di Indonesia, bahkan sampai di Kalimantan Barat khususnya bahkan Kota Pontianak, Mbak? Oke, nah jadi memang seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa memang tahun ini ya kita baru saja memperingati Hari Gizi Nasional ya tanggal 25 Januari 2024 yang ke-64. 64 ya. Baik. Jadi memang temanya itu masih menyasar pada bagaimana upaya kita untuk mencegah ya atau menurunkan stunting. Jadi kalau kita lihat ya secara angka ya bahwa stunting di Kota Pontianak ini sebetulnya memang lebih rendah sih ya dari angka nasional. Alhamdulillah. Ya. Jadi di Pontianak ini kita sekarang berada pada posisi 21,4%. 21,4%. Maaf salah, 19,7%. 19,7 nasional. Nasional 21,4%. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun ya arahan Bapak Presiden ya bahwa kita itu harus diharapkan bisa menurunkan ya di tahun 2024 ini menjadi 14%. Jadi dari 19,7 menjadi 14%. Nah ya, jadi memang termasuk cukup banyak ya yang harus kita turunkan. PR-nya banyak. Betul ini ya. Jadi tidak mudah juga untuk kita bisa menurunkan sampai kurang lebih 5%-an ya. Ya, kurang lebih ya segitu untuk kita bisa turun ke angka 14%. Nah, jadi untuk kaitan dengan tema tadi ya. Sebetulnya tema Hari Gizi Nasional tahun ini itu tidak jauh beda dengan tahun 2023 yang lalu. Nah, namun di 2023 yang lalu itu secara umum menekankan bahwa harus mengkonsumsi sumber protein hewani tinggi ya. Jadi pada waktu itu temanya itu adalah isi piringku kaya protein hewani. Kuncinya tuh selalu di protein hewani ya. Betul. Nah, tahun lalu mungkin penekanannya itu tidak istilahnya fokus kepada MPASI-nya. Jadi secara umum ya, seolah-olah secara umum. Ya mau siapa saja yang mengkonsumsi makanan ya. Terutama balita. Kalau dulu itu pada konsepnya pada balita. Isi piringku untuk balita ya. Nah, karena tadi itu ya kita memang harus istilahnya melakukan proses yang cepat gitu ya dalam rangka kita menurunkan stunting tadi ini. Maka tahun ini lebih difokuskan kepada MPASI-nya. Kalau bicara MPASI tentunya makanan pendamping ASI ini artinya diberikan pada anak usia 6 sampai 23 bulan. Nah, seperti itu ya. Makanya temanya MPASI kaya protein hewani. Cegah
Cegah stunting. Baik, luar biasa ya. Jadi Mbak Ida, kalau kita lihat bahwasannya pemerintah kita ini PR-nya masih terus nih seputar stunting pemirsa ya. Jadi kita mau refresh kembali. Sebenarnya stunting ini Mbak, kalau kita lihat dari sisi gizi ya, itu memang masuk kategori malnutrisi. Ya, ada masalah terkait gizinya bayi yang nanti akhirnya ketika dia balita pun bisa lebih rendah dibandingkan dengan anak sesuai usianya. Nah, sebenarnya Mbak, stunting ini sendiri apakah murni hanya disebabkan oleh masalah gizi atau ada faktor-faktor lain gitu? Ya. Nah, tentunya memang kalau bicara soal masalah kekurangan gizi ya, itu sebetulnya ada dua faktor langsung ya. Yang pertama itu adalah karena memang asupan yang kurang. Yang kedua adalah karena faktor penyakit infeksi. Ya, jadi kecenderungan anak mungkin sering mengalami penyakit yang berulang gitu. Nah, sehingga itu sangat berhubungan signifikan ya dengan asupan makan anak, dengan absorpsi gizi dalam tubuh anak sehingga itu menjadi terganggu. Nah, jadi memang ada dua faktor langsung di sini yang berkaitan dengan terjadinya kekurangan gizi pada anak. Seperti itu. Jadi nanti bisa dampaknya adalah stunting, gizi kurang, gizi buruk, yang ujung-ujungnya ternyata bisa berdampak terhadap tumbuh kembang anak ya. Betul. Nah, jadi begini, sebetulnya stunting ini udah kalau ibarat kanker ya, penyakit kanker itu udah stadium 4 lah ibaratnya kita. Dari masalah gizi ini udah stadium 4 udah kronis, udah yang paling akhir. Nah, itu ya. Jadi sebelum menjadi stunting itu sebetulnya itu tadi dia udah didahului dengan gizi kurang, berat badannya sudah tidak naik-naik berkali-kali gitu ya. Setiap kali bulan penimbangan tidak naik berat badannya. Akhirnya gizi kurang, akhirnya jadi gizi buruk. Nah itulah yang akhirnya bisa beresiko ya. Kalau dalam jangka panjang tidak diatasi, tidak diintervensi, maka jadilah tadi yang kita sebut stunting. Karena stunting ini kan adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Jadi tidak hanya melihat dari faktor ukuran fisik gitu ya, tubuh anak, tinggi badan ataupun berat badan, tetapi juga terkait masalah perkembangan. Nah, perkembangan otak terutama ya. Nah, ini akhirnya akan terjadi juga nanti dia gangguan kognitif ya, perkembangan kognitif pada anak. Nah, itulah sebenarnya yang sangat kita khawatirkan ya dari stunting ini, sehingga memang kenapa prioritas nasional sekarang ya untuk program prioritas nasional di bidang kesehatan itu kita adalah menyasar pada bagaimana kita bersama-sama ya kan mempercepat gitu ya proses penurunan maupun pencegahan stunting ini. Menekan. Nah, itu masalahnya. Gitu ya. Ya kalau udah stunting kan udah nggak bisa kita perbaiki lagi ya Mbak Ida. Jadi mau nggak mau kita harus tekan tuh, jangan sampai muncul lagi balita-balita stunting yang lainnya ya pemirsa. Jadi catat nih betapa pentingnya stunting karena tidak hanya seputar masalah gizi, ini justru mengganggu tumbuh kembang dari balita Anda ya, terutama tadi perkembangan otaknya. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Tapi Mbak Ida balik lagi, sekarang ini mungkin orang tua kalau kita ngomongin stunting itu suka denial gitu ya. Gimana anak saya mau tinggi? Orang saya ibunya, bapaknya juga pendek-pendek gitu, yang nggak tinggi gitu. Nah, ini sendiri yang membedakan antara tinggi yang genetik dengan tinggi yang karena stunting itu seperti apa Mbak Ida? Baik, jadi ya inilah yang menjadi salah satu di masyarakat itu kadang-kadang orang berpikiran gitu kan. Dia pendek tapi toh dia pintar gitu kan. Dia bukan stunting kok gitu kan. Nah, jadi memang ada istilah namanya stunted ya. Jadi seseorang yang berperawakan pendek gitu. Jadi memang tidak semua yang namanya berperawakan pendek itu adalah stunting ya. Tetapi kalau udah bicara stunting itu udah pasti dia salah satu cirinya itu adalah pendek. Karena tadi itu gangguan pertumbuhan. Nah ya. Jadi yang sebetulnya membedakan itu adalah kita lihat kronologisnya sebetulnya ya. Riwayat si anak ini tadi. Ya, apakah memang dulunya misalnya pada masa ibunya hamil ya, ibunya itu udah kurang gizi. Ada anemia, kemudian mungkin ibunya lilanya yang mungkin kurang dari 2-3,5 cm ya, yang artinya itu menggambarkan atas ya. Menggambarkan kekurangan gizi kronis juga pada seorang ibu hamil ya. Nah, kemudian ketika lahir mungkin anak itu dengan kondisi berat badan lahir yang rendah, panjang lahirnya juga udah rendah, ya kan? Nah, setelah lahir ya, kemudian tidak diberikan asupan
ASI eksklusif, tidak diberikan ASI eksklusif oleh ibu ya. Kemudian mulai dikenalkan makanan juga tidak memiliki bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini jadi perjalanan panjang inilah ya yang akhirnya menghambat proses tumbuh kembang anak, sehingga anak memang dikatakan dia stunted, sangat pendek, yang dikarenakan kekurangan gizi yang dalam jangka panjang. Betul. Inilah yang kita sebut dengan dia stunting. Ya. Nah, tapi kalau memang dia ternyata tidak mengalami hal-hal tersebut ya, nah ini bisa saja karena memang faktor keturunan atau genetik, gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak gampang menegakkan diagnosa stunting iya, betul. ini ya, Mbak Erla. Nah, harus dilihat dulu perjalanan tumbuh kembang mulai dari janin. Ya. Karena itu kita kenal 1000 hari HPK ya, hari pertama kehidupan. Dan akhirnya setelah dilihat kronologisnya ya, perjalanan bagaimana si ibu ketika hamil, ketika bayi tersebut lahir, sampai akhirnya usia-usia tertentu tumbuh kembangnya terhambat. Khususnya tadi ya, baik itu berat badan maupun tinggi badannya, baru kita bisa tegakkan diagnosanya sebagai stunting, bukan hanya sekedar stunted ya, bukan hanya sekedar pendek. Tapi kalau memang bayi tersebut ya ternyata latar belakangnya kronologis sehat-sehat saja, misalnya baik-baik saja. Iya, berat badannya juga sebenarnya bagus tiap bulannya, seperti itu. Tumbuh kembang sensorik motoriknya berjalan dengan baik. Bisa jadi itu hanya stunted karena faktor keturunan atau genetik atau keturunan ya. Jadi jangan ngata-ngatain orang langsung, stunting gitu ya. Ngelihat orang pendek stunting gitu. Karena kalau stunting ini lebih ke balita pemirsa. Jadi kita ngomongnya bawah 5 tahun, bukan bapak-bapak 50 tahun gitu ya. Jadi karena yang bicara ini Bu stunted juga sebenarnya kan. Tapi stunted ya, bukan stunting ya Mbak Ida. Betul. Oke, baik pemirsa, ini nanti seru banget nih kalau kita ngomongin 1000 HPK. Ya, 1000 hari pertama kehidupan. Orang-orang berpikir banyaknya, ayo coba ngaku di rumah. Begitu ngomong 1000 hari pertama kehidupan, masih mikirnya pas bayi baru lahir. Itu enggak? Ya. Padahal ternyata, gimana tuh Mbak? Ya. 1000 HPK kita mulai dari mana, dan kadang-kadang itu karena awareness-nya kurang, akhirnya gatot lah semua. Bagaimana kita menjaga agar punya kualitas generasi yang dilahirkan yang benar-benar ini ya baik sehat. Gimana? Ya. Nah, jadi mungkin kita sering kali mendengar ya istilah 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah suatu periode yang dimulai dari sejak ibu itu hamil ya. Nah, sampailah lahir anaknya sampai usia 2 tahun. Nah, itu yang disebut dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di dalam rangka untuk mencegah stunting tadi ya, memang periode yang penting untuk diperhatikan itu adalah memang di periode ini. Nah, karena apa? Karena di periode ini terjadi pertumbuhan yang 1000 hari tadi. Sejak ibu hamil ya, sejak bayi dalam kandungan itu, janin dalam kandungan itu sebetulnya sudah harus benar-benar diperhatikan asupan gizi si ibu ya. Karena di situ pertumbuhan ya dan perkembangan otak sebenarnya sudah mulai terbentuk. Nah, itu dia. Dan memang prosesnya cepat sekali di periode 1000 hari ini. Makanya kenapa kita selalu gaungkan ya, selalu kita edukasikan ya kepada masyarakat, perhatikan betul di periode 1000 hari pertama kehidupan ini ya, berikan asupan makan yang baik sesuai dengan usia anak ya, kemudian juga imunisasi ya, nah itu juga salah satu hal yang penting ya untuk memproteksi sistem kekebalan tubuh ya, ASI, imunisasi ya, kemudian rutin timbang tiap bulan untuk pantau tumbuh kembang. Nah ya, kalau anak sakit segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan untuk segera diobati. Nah, itu semua yang harus diperhatikan ya dalam periode ini. Nah, supaya tadi itu jangan sampai momen di 1000 hari ini kita terlewati Nah, diabaikan. Karena kalau udah lewat dari 1000 hari pertama kehidupan ya, kalau sudah lewat dari anak itu usia 2 tahun, nah itu sudah sifatnya irreversible ya, permanen. Jadi dia tidak bisa lagi untuk kita perbaiki. Memang penyesalan itu datangnya di kemudian. Nah, itu dia. Ya. Gak ada yang mau menyesal ya kan pemirsa ya. Ini seru nih kalau kita ngomongin 1000 HPK karena ini ternyata salah satu faktor penting yang bisa mencetus status gizi anak Anda ya. Nanti kita lanjutkan lagi Mbak Ida ya. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.
permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Takut ganggu. Baik pemirsa, masih di acara Kabar Sehat. Masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Untuk tema kita kali ini masih dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64 yang sebenarnya diperingati minggu lalu nih di 25 Januari. Temanya nggak jauh-jauh, masih seputar stunting. Itu stunting ya, bukan cuma masalah kesehatan yang harus dituntaskan oleh tenaga kesehatan, tapi itu butuh peran lintas sektor dan khususnya Anda pemirsa. Anda yang mungkin akan menjadi calon orang tua, calon ibu, calon bapak ya, ataupun Anda yang saat ini masih memiliki anak-anak usianya masih di bawah 5 tahun ya. Nah, dari tadi di awal dengan narsum kita Ketua DPC Persagi Kota Pontianak, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk Kota Pontianak, ada nutrisionis kita nih, ada Mbak Ida ya. Nah, sempat terputus tadi ya, terjeda karena ternyata pemirsa peran penting asupan gizi atau yang menentukan status gizi anak dan tumbuh kembang anak itu ternyata di 1000 hari HPK, hari pertama kehidupan. Dan itu startnya hari pertama kehidupan adalah ketika seorang ibu mengandung ya, ketika masih terbentuknya janin ya. Jadi hari sebenarnya kita agak sulit ya menentukan kapan sih hari pertama kita hamil gitu ya. Kadang taunya tuh waktu sudah periksa baik ke bidan atau dokter itu taunya udah 3 minggu katanya itulah. Gitu. Itu juga taunya karena udah mual-mual gitu ya, udah susah ini kok menstruasinya sudah mulai telat gitu. Sebenarnya itu udah miss beberapa hari ya Mbak Ida ya. Ya jadi nah kalau ngomongin yang paling seru tuh kadang-kadang di masa kehamilan Mbak Ida. Seringkali ibu hamil itu abai ya. Apalagi kalau trimester pertama sulit makan. Padahal di trimester pertama itu pembentukan organ-organ tubuh ya, termasuk untuk perkembangan otak untuk janin itu sudah dimulai. Tapi ibu hamil tuh maunya makannya bakso, nasi goreng, instan. Kalau makan yang lain mual. Iya, dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih kalau ahli gizi memandang ini? Karena ini ternyata punya peran besar untuk nantinya bisa ke stunting ini. Ya, jadi memang di trimester pertama ya, biasanya di trimester pertama itu secara alamiah sebetulnya sih ya, secara fisiologis ya, tubuh seorang ibu hamil ya biasanya memang mengalami perubahan ya. Akibat itulah makanya ada keluhan mual muntah biasanya. Baik. Nah,
Tapi memang untuk dalam kondisi seperti ini sebetulnya seorang ibu harus apa ya istilahnya jangan sampai juga dia karena ada mual muntah sama sekali dia tidak ada asupan ya. Baik. Nah, sama sekali dia tidak mau makan, tetap harus ya. Jadi dan itu memang kadang-kadang kita mengakalinya gitu ya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang istilahnya itu porsi kecil tapi sering. Baik, Nah, baik. jadi dan agak mengurangi yang namanya cairan. Baik. Nah ya, jadi itu yang bisa sedikit banyak mengurangi ya rasa mual dan muntah gitu. Jadi sebetulnya kan tekniknya ada gitu ya, artinya ada solusi gitu, bukan tidak ada ya. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing sebetulnya ya, dan perlu ada dukungan keluarga. Yang penting di sini sekali. juga ada dukungan keluarga ya, supaya mensupport ibu ya, supaya dia memikirkan gitu ya kondisi tidak hanya dirinya sendiri ya, tetapi juga harus memikirkan pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Baik seperti ya. itu. Nah, dan ternyata juga selama masa kehamilan juga makanan-makanan yang kaya protein hewani itu amat sangat penting ya, Mbak. Betul. Nah, tumbuh kembang buat si janin. Janin. Nah, setelah nanti misalnya nih selesai masa kehamilan, mungkin trimester pertama bisa dilalui, trimester kedua, ketiga, alhamdulillah tuh udah enak makan Iya, tuh. Kadang betul. sampai bisa overweight ibunya ya, sampai Betul, disuruh iya. dokternya kurang-kurangi Mengurangi. ibu Iya. gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang persoalan berikutnya adalah ketika bayi sudah lahir. Ya. Banyak sekali nih kita sebelum ngomongin MPASI pasti fasenya adalah pemberian ASI eksklusif terlebih dahulu Iya. tanpa makanan pendamping atau tambahan apapun, Mbak Ida. Betul. Dan ternyata ASI ini sebenarnya yang paling punya peranan buat tumbuh kembang si anak nantinya. Ya. Tapi balik lagi, ASI sendiri sampai saat ini kayaknya angka ibu yang memberikan ASI eksklusif juga cukup rendah, baik di Indonesia bahkan di Nasional. Provinsi Kalimantan Provinsi. Barat, bahkan sampai ke Ya. kota Pontianak. Nah, sebelum ngomongin MPASI, ASI sendiri seperti apa nih, Mbak Ida? Nah, baik. Nah, jadi memang setelah lahir ya, setelah Iya. lahir itu yang perlu diperhatikan adalah memang pemberian ASI eksklusif ya. Baik. Jadi ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja ya kepada bayi ya dari 0 sampai 6 bulan. Nah, Oke. ini yang kadang-kadang juga seringkali terabaikan ya di masyarakat kita ya. Kita sudah seringkali memberikan edukasi ya, menyampaikan pengetahuan ya kepada ibu-ibu pada saat hamil biasanya ya sudah kita bekali mereka ya bahwa ASI itulah adalah salah satu makanan yang paling penting dan paling terbaik ya, yang terbaik. Jadi tidak ada yang bisa menandingi lagi gitu ya. Kecukupan nilai gizi pada ASI itu sudah cukup ya untuk kebutuhan gizi anak dari 0 sampai 6 bulan. Baik. Nah, tapi kembali lagi ya, karena mungkin mau praktis ya, mau ya banyak sekali sih alasan Dan banyak ya. mitos-mitos gitu Iya, ya. banyak Katanya supaya nanti payudara ibu, mohon maaf, Iya, enggak kendor, tetap betul. kenceng, nggak mau menyusui anaknya gitu ya. Ya, masih banyak yang Masih seperti banyak. itu alasannya Padahal ya. itu sebenarnya mitos ya. Mitos, Nah. jadi mitos ya, bukan fakta ya. Nah, jadi memang inilah ya, jadi memang itu masih jadi satu PR kita juga ya, Betul. kendala kita ya, bagaimana mengedukasi mindset, berubah mindset gitu ya, masyarakat terutama ibu-ibu di sini, ibu muda ya, ibu muda, Baik. supaya mereka punya semacam istilahnya keyakinan gitu ya, Betul. keyakinan bahwa sebetulnya dia itu bisa menyusui dengan baik ya bayinya ya dari 0 sampai 6 bulan tadi. Bahkan sampai lanjut ke 2 Bahkan sampai tahun. lanjut ke 2 tahun. Betul sekali. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi sebetulnya kenapa tadi yang 1000 hari itu memang penting karena itu tadi memang di siklus ini seringkali banyak terjadi masalah ya. Oke. Nah, seperti tadi contohnya 0 sampai 6 yang seharusnya hanya diberikan ASI eksklusif tetapi belum ya. Kita mungkin Iya. di Kota Pontianak ini mungkin Angkanya masih berapa tuh, Mbak? ya mungkin 60%-an adalah ya, 60%, 60%-an adalah. Tapi artinya kan masih 40%, Masih 40, betul banget, yang belum betul. memberikan ASI Dan eksklusif. ini punya potensi untuk anaknya bisa memiliki masalah-masalah Iya, gizi. betul, Salah seperti satunya itu. adalah Stunting tadi, iya. Pantes nggak selesai-selesai ini ya, Iya. walaupun ternyata angka di Pontianak gitu ya, itu sudah jauh lebih rendah daripada angka nasional atau angka di Indonesia ya rata-rata untuk stunting ya, Mbak. Nah, kalau untuk ASI ini sendiri pemirsa, ya mau tidak mau memang ibunya dulu nih yang harus menjaga asupan nutrisinya yang baik Betul, sehingga iya. ASI yang diberikan bisa berkualitas. Kualitas. Dan sudah fitrahnya ya.
Tuhan itu sudah menciptakan bahwa seorang ibu ketika melahirkan memang akan memproduksi susu buat anaknya, untuk bayinya gitu ya. Jadi jangan kasih susu sapi karena anaknya adalah anak ibunya, bukan anak sapi. Gitu pemirsa, catat ya. Kecuali ada masalah-masalah lain yang membuat jadi terkendala ya, karena ada kondisi-kondisi sistemik si ibu yang akhirnya membuat produksi ASI-nya tidak berhasil dan lain sebagainya. Itu pun masih diharapkan mencari ASI pengganti, benar nggak? Betul, ASI pengganti. Betul, dari ibu yang memang memiliki bayi di usia yang sama-sama masih menyusui untuk bisa dapatnya tuh masih benar-benar ASI. Ya, nanti diperah sistemnya, perah ASI namanya. Betul ya. Donor ASI, kan ada istilah donor ASI. Kalau ASI perah atau pompa itu masih dari ibunya ya, tapi kalau donor ASI ini dari ibu pengganti. Nah, benar sekali. Betapa pentingnya pemirsa, catat nih ya. Siapa tahu nih lagi yang ada menunggu kelahiran buah hati, udah harus mempersiapkan diri untuk bisa menyusui ya, mengasihi. Nah, mengasihi ASI-nya itu di caps lock ya, huruf besar. Mengasihi si bayi. Nah, sekarang lanjut nih Mbak, ini masih 1000 HPK, berarti kita sudah masuk nih setelah 6 bulan full hanya diberikan ASI eksklusif tanpa tambahan apapun. Setelah 6 bulan ASI tetap lanjut, tapi sudah mulai dikasih makanan pendamping ASI. Dan ini ternyata yang jadi tema diangkat tahun ini di Hari Gizi Nasional. Nah, makanan pendamping ini pun persoalan Mbak Ida. Persoalan ya pemirsa ya. Kalau mungkin tinggal sama ibu, tinggal sama mertua, atau nenek si bayi ya. Nah, ini kadang nih belum pun 6 bulan udah disuruh kasih makanan padat atau makanan tambahan. Ya, katanya aduh ASINya nggak cukup tuh, bayinya masih rewel, masih oe-oe terus tiap malam harus dikasih katanya kole-kole lah dan lain sebagainya untuk istilah di Pontianak. Nah, ini sendiri gimana Mbak kalau ngelihat dari ahli gizi, bolehkah MPASI diberikan sebelum 6 bulan gitu? Dan kenapa sih baru 6 bulan ke atas bayi diberikan MPASI? Baik, nah ini menarik ya. Jadi sesuai dengan tema ya, tema Hari Gizi Nasional tahun ini itu menekankan pada MPASI. Nah, ini pasti ada apa gitu ya di sini di MPASI. Jadi kalau memang kita lihat ya kejadian gitu, anak mulai mengalami gangguan dalam pertumbuhan, itu adalah memang ketika dia mulai dikenalkan makanan. Jadi mulai dia untuk diberikan makanan di usia 6 bulan. Ini jadi sebetulnya ada persoalan di sini. Dan kalau kita lihat proporsi kejadian stunting ya, anak balita, anak stunting itu memang didominasi pada range usia 6 sampai 23 bulan. Saat ya, secara angka MPASI itu lagi diberikan. Mulai dikenalkan. Nah, jadi tentunya ini jadi pertanyaan kita ya, kenapa nih? Kok ternyata mulai terjadi penurunan, misalnya terjadi gangguan dalam pertumbuhan itu di memasuki usia 6. Nah, jadi jawabannya adalah ya bahwa memang pada usia ini ya mungkin keluarga atau pihak ibu yang punya bayi ya itu kadang-kadang dia keliru ya. Ada kesalahan di sini dalam hal dia menyediakan ya, dalam hal dia memberikan makanan pendamping ASI. Nah, demikian ya. Jadi kenapa kita fokus di MPASI ini sekarang? Nah, jadi MPASI itu punya syarat. Jadi bukan hanya sekedar memberikan saja. Ya. Nah, mungkin kita kenal di masyarakat kita nih, 6 bulan sudah mulai diberikan makan, berikan kole-kole. Nah, masih ya kali ya di Kota Pontianak mungkin masih ya. Jadi kole-kole itu tepung beras ya, yang diberi air ya, kemudian dipakai api kecil gitu kan, diaduk-aduk, dimasak. Jadilah dia kole-kole. Nah, itu kan hanya memiliki sumber karbohidrat tok, tidak ada proteinnya, tidak ada lemaknya dan yang lain. Yang sebetulnya itu sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang anak. Nah ya, nah kemudian MPASI ini juga tadi, kenapa di 6 bulan tadi pertanyaannya, kenapa di 6 bulan sudah harus diberikan makanan pendamping ya? Karena ASI sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi anak. Itu jawabannya ya. Karena anak dengan semakin bertambah usia, tentunya kebutuhan juga akan semakin meningkat ya gizinya. Untuk tumbuh kembangnya tentunya. Betul. Nah, jadi ASI-nya sudah tidak cukup lagi. Jadi ASI itu hanya di 0 sampai 6 ya kebutuhannya. Setelahnya itu sudah mulai menurun ya, sudah mulai berkurang.
Makanya untuk melengkapi, untuk memenuhi ya kebutuhan dia tadi yang akan tinggi, kebutuhan zat gizi, maka ditambahkanlah namanya makanan pendamping. Nah, seperti itu. Jangan salah P-nya ya Mbak. Nanti bahasanya pengganti. Ya, bukan. Akhirnya asinya nggak dikasih lagi, digantilah dengan makanan. Tapi ini pendamping. Jadi asinya tetap, bukan pengganti. Betul, ini Ya. tambahan untuk Ya. asi. Nah, baik Mbak. Nah, Asi masih dilanjutkan sampai 2 tahun. Syaratnya tadi Mbak Ida. Oh iya gimana benar. Mbak Ida syaratnya? Nah inilah yang kita tekankan di sini Betul. ya. Ada syarat dalam menyediakan MPASI. Yang pertama itu tadi adalah tepat waktu. Tepat waktu. Nah, jadi tepat waktu di sini artinya apa? Ketika anak itu sebenarnya ya bisa dilihat dia itu ya kemampuan dia sudah mulai bisa menerima makanan ya. Jadi ada istilahnya kita melihat perkembangan ora motornya. Ora motor itu artinya kita bisa melihat misalnya kepalanya udah tegak gitu ya. Siap. Nah, terus dia bibirnya atau lidahnya tuh seperti ingin gitu ya mengecap sesuatu gitu. Nah, itu bisa terlihat. Nah, sebenarnya memang range-nya anak itu mulai boleh diberikan tuh sebenarnya di 4 bulan pun udah boleh sebenarnya. Betul. Ya, sudah boleh sebetulnya, tetapi memang secara program ya kita memang memulainya dari usia 6 bulan biar lebih aman seperti itu. Nah, tapi kembali lagi sifatnya kasuistis sebenarnya ya. Ketika anak memang dia sudah ingin atau sudah mulai bisa menerima makanan di usia 4 bulan pun sebenarnya sudah boleh ya. Jadi itu sebenarnya menunjukkan kesiapan ya. Kesiapan. Tadi tepat waktu itu untuk melihat kesiapan si anak menerima makanan pendamping ini. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah dia harus adekuat. Nah, apa arti adekuat? Adekuat di sini artinya baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya ya ASI yang diberikan itu harus memang memenuhi unsur zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Oke. Karbohidrat, tadi ya, adekuat. energinya harus cukup, proteinnya, ya lemaknya, ya, termasuk juga zat gizi mikronutrien, vitamin, mineral itu yang sangat dipentingkan. Nah itu adekuat istilahnya ya. Jadi dia bukan kakak kuat ya? Bukan, adekuat. Dari sisi kualitas dan kuantitas sesuai dengan usia bayi. Nah, kuantitas dan kualitas. Jadi kalau ngomongin tadi kualitas sudah disampaikan nih ya Mbak Ida. Kecukupan tadi nutrisinya, unsur-unsur gizinya tadi ya, secara proteinnya, karbonya juga tetap ada, vitaminnya ya. Nah itu tadi secara kualitas. Kalau kuantitas Mbak, jumlahnya, kadang porsinya, main sodor harus habis 1 mangkok. Nah, padahal untuk anak mungkin udah nggak bisa menampung. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah itu juga harus diperhatikan. Makanya nanti persyaratan ini kan tadi tepat waktu ya, kemudian tadi adekuat. Nah, kemudian juga aman. Aman ini dalam arti dalam hal penyiapan maupun penyimpanannya harus higienis ya. Nah, tangan terutama kebersihan tangan, kebersihan peralatan makan itu juga harus bersih. Itu juga sangat mendukung ya. Kalau kotor percuma yang dimakan. Nanti justru bisa menimbulkan penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian ada 3 tadi ya. Nah yang keempat itu adalah memang kita harus juga memperhatikan namanya ada prinsipnya itu adalah istilahnya itu apa ya, kita harus bisa melihat bagaimana kita peka ya terhadap anak itu kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Ya. Nah, jadi itu ada dan juga di persyaratan keempat ini juga kita harus bisa beberapa hal yang kita perhatikan itu adalah tidak boleh kita melakukan adanya apa ya distraksi. Distraksi itu artinya apa? Kalau makan tuh harus fokus makan, jadi tidak ada anak itu diberikan kayak mainan, pengalihan perhatian. Betul. Ya kan kadang kasih makan sambil beri HP. Jadi sebenarnya dia nggak tahu dia lagi makan, dia taunya lagi lihat handphone, emaknya ngeliatin. Itu kan. Gitu. Maksud hatinya sebenarnya maksudnya si ibu biar banyak makan supaya anak itu asal mulutnya terbuka aja terima gitu kan. Dia sibuk yang lain. Nah itu sebenarnya keliru. Nah itu kan. Jadi beri makan anak itu seharusnya memang fokus gitu. Ya perlahan makan. Nah, diberikan secara perlahan dan sabar. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dimarahi. Nah itu yang kadang-kadang sering terjadi dan itu sebenarnya faktor resikonya itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap psikologis anak. Betul sekali. Mbak, cut dulu nih kita nih. Udah di kode nih, kita harus jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini lagi seru-serunya kalau ngomongin MPASI yang memang jadi tema Hari Gizi Nasional kali ini ya. Pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.
Sayang, kita jadi pergi kan? Terserah. Ya udah, siap-siap dulu ya. Jadi kita pergi kemana nih? Terserah. Jadi makan. Terserah. Mau makan sate, Enggak. bakso, nasi goreng, capcay, pizza. Terserah. Main HP mulu, ngapain sih? Udah mau pergi juga. Ini loh, lihat berita pemilu yang lagi hangat. Kayak hubungan kita. Emangnya nggak mau pilih? Paling kalau ditanya, kamu nyoblos nggak? Terserah. Pilih siapa? Terserah. No. Kalau untuk pemilu, tiada kata terserah. Makanya aku suka lihat berita untuk cari info seputar pemilu di sosmed. Tapi kita juga harus cermat dan bijak. Jangan sampai kemakan hoax. Iya betul. Daripada kemakan hoax, mending makan sate aja yuk. Yuk. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kubu Raya menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa, satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa Wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Potensi masa depan untuk dunia. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia di acara Kalbar Sehat. Nggak berasa nih, kita sudah di penghujung acara Kalbar Sehat kita pagi ini karena seru banget kalau udah ngomongin mengenai tumbuh kembang balita. Khususnya ini tentang MPASI kaya protein hewani yang dapat mencegah stunting ya. Terima kasih juga tadi Mbak Herkulana Farida, narasumber kita yang sudah dari awal nih sampai sudah menjelang akhir membagikan banyak sekali ilmu kepada kita semua, khususnya bagaimana agar anak kita, bayi kita, atau mungkin lagi hamil nih sekarang, calon bayi kita nantinya terhindar dari masalah-masalah gizi, khususnya yang sekarang menjadi masalah dalam tanda kutip istilahnya Mbak Ida tadi adalah kankernya masalah gizi, yaitu stunting nih ya. Berarti sudah stadium 4 akhir. Stadium akhir nih. Artinya semua masalah gizi di awal tuh udah dilalui oleh si bayi ya, sampai nanti ketika dia balita dikategorikan sebagai balita yang stunting. Ya. Pemirsa tadi sudah sebelum jeda tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 persyaratan untuk MPASI. Tepat waktu. Artinya memang kita sudah harus tahu si anak sudah waktunya untuk menerima makanan tambahan tersebut, bukan lagi sekedar ASI saja. Berikutnya lagi adekuat, bukan kakak kuat ya, adekuat artinya tercukupi, baik dari segi nutrisi ya dan lain sebagainya tercukupi. Jadi kualitasnya dan kuantitasnya ya. Yang ketiga tadi cara penyimpanan, cara pengolahan bahan makanan aman ya. Jadi nggak nyari yang diawetkan ya, tapi nyari yang lebih organik ya, penyimpanannya juga tepat, pengolahannya apalagi. Jangan sampai udah diolah hilang kandungan gizinya. Dan ternyata itu banyak terjadi ya Mbak ya, salah dalam mengolah bahan makanan. Dan yang terakhir tadi adalah fokus. Ya, itu sebetulnya keempat itu istilahnya juga disebut responsive feeding ya. Responsive feeding. Nah, jadi kasih makan itu dengan penuh tanggung jawab. Memang waktunya untuk makan. Betul ya Mbak? Betul sekali. Nah, itu kalau kita ngomongin persyaratan MPASI. Lalu kenapa pula ya tema gizi kita kali ini ditekankannya itu MPASI kaya protein hewani. Nah, terus gizi yang lain kemana nih? Nutrisi-nutrisi yang lain, kenapa hanya fokusnya di protein
hewani. Nah itu kenapa Mbak ternyata? Oke, ya. Jadi memang di protein hewani ya, yang kalau kita bicara menyangkut masalah pertumbuhan ya, pertumbuhan dan perkembangan, itu memang di protein hewani dia ada yang namanya asam amino esensial ya. Jadi asam amino esensial inilah yang sangat diperlukan ya sebagai apa istilahnya ya, bahan yang memacu ya, memacu menstimulasi gitu ya pembentukan enzim-enzim maupun hormon ya untuk pertumbuhan. Nah itu, jadi kenapa memang fokus pada protein hewani ya. Jadi kalau bicara protein hewani apa saja ya, apa ada saja ikan ya, ada telur ya, kemudian daging ya. Nah sebetulnya ini ayam ya, itu semuanya ada di lingkungan kita ya. Nah juga tinggal tergantunglah kemampuan ya keluarga untuk membeli ya. Kalau tidak mampu beli yang mahal seperti daging misalnya mahal ya. Nah, bisa dengan telur misalnya. Saya rasa telur masih terjangkau ya. Dan telur juga tidak kalah ya dalam nilai gizinya ya. Bahkan sangat baik ya, bernilai biologis tinggi telur ya. Di mana asam amino esensialnya, bahkan juga di situ ada asam lemak esensial ya. Asam lemak yang sering kita dengar yang asam lemak omega 3, omega 6 ya. Nah, itu juga sangat dipentingkan untuk perkembangan atau pembentukan sel otak. Nah, jadi itulah kenapa memang pentingnya protein hewani ya. Bukan nabati tidak penting ya, tetapi memang di nabati untuk kelengkapan asam amino esensial tidak selengkap di proteinnya hewani. Kemudian juga zat besi. Zat besi sangat diperlukan ya di bayi karena memang bukan hal yang apa namanya jarang terjadi ya. Kalau di kelompok balita ya itu juga sering terjadi yang namanya anemia. Jadi anemia bukan hanya pada remaja putri, bukan hanya pada ibu hamil ya, tapi juga kecenderungannya bisa terjadi juga pada kelompok anak-anak bayi balita ya. Makanya zat besi ini juga sangat penting ya. Zat besi di ASI kan juga sudah mulai berkurang ya, menurun sehingga memang harus dilengkapi dari makanan pendamping. Nah, unsur zat besi yang paling mudah diabsorpsi, yang paling mudah diserap oleh tubuh itu adalah memang dari protein hewani ya pada hati nih ya, bukan makan hati yang bikin sakit hati ya, tapi jadi makan hati ya dari produk-produk hewani kita ya. Betul, hati ayam, hati sapi ya, itu sangat tinggi sekali kandungan zat besinya. Nah, jadi itu ya mungkin ya jawabannya ya. Kenapa memang protein hewani ini jauh lebih punya peran besar saat tumbuh kembang di 1000 HPK, khususnya juga dalam mencegah stunting dibandingkan dengan protein nabati. Karena memang jadi tadi dia harus saling melengkapi sih ya. Jadi tidak kalaupun memang jadi dikenali nabati, ikan doang ya gitu dikenali nabati ya, tapi juga dia ditambahkan. Jadi protein hewani itu selalu ada di piring makanku. Nah, gitu kan tema yang lalu kan. Isi piringku kayak protein hewani. Jadi artinya jangan diabaikan ya. Jadi selalu ada lah gitu protein hewani di dalam menu makanan pendamping anak. Baik, betul sekali ya Mbak. Karena kadang-kadang ya si ibu ini mau praktis Mbak Ida, jadi ya udah deh yang anaknya suka aja. Akhirnya karena dia anaknya mungkin banyak makannya di satu jenis makanan saja, yang lain-lain tidak dikenalkan. Ya akhirnya ya kekurangan dari harus beraneka ragam. Betul. Ya, harus dikenalkan beraneka ragam makanan. Dengan beraneka ragam ya, maka sebetulnya nanti akan bisa terpenuhi gitu ya kecukupan gizinya. Karena setiap bahan makanan itu kan beda-beda ya komposisinya ya. Jadi harus saling melengkapi. Nah, makanya dianjurkan untuk makanlah beraneka ragam bahan makanan. Baik ya. Jadi itu ada mitos tuh kalau ternyata anak saya cuma sukanya makannya sama ayam goreng lagi. Karena mungkin orang tuanya memang sejak dini tidak memperkenalkan aneka ragam makanan. Jadi rugi banget. Indonesia ini adalah negara maritim ya, yang perairannya cukup luas juga dibandingkan daratannya. Produksi segala makanan yang hewani ada dari semua. Laut semua juga ada ya. Negara kita negara tropis, mau beternak ayam, sapi dan lain sebagainya juga bisa hidup dengan baik ya. Seharusnya tidak sulit. Semua tersedia sebetulnya. Mendapatkan protein hewani ini. Pontianak apalagi kan, kayak ikan nih, kita di sini laut, ikan nila, makanan sungai, ikan nila misalnya kan, apalagi ikan yang biasa mudah dipelihara ya, termasuk ikan lele, itu kan juga sebetulnya sumber proteinnya baik. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak memberikan
makanan-makanan yang kaya protein hewani kepada anak-anak ya, dan Iya. itu harus dibiasakan sejak dini. Betul. Jadi dia tidak milih-milih makanan ya. Contoh nih, sekarang zat besi kan juga sebenarnya nggak hanya dari protein hewani ya, tapi dari sayur-sayuran juga ada. Tapi identik anak-anak Indonesia apalagi benci makan sayur, tidak suka makan sayur. Nah ini juga salah satunya mungkin Iya. karena dari MPASI-nya tidak dikenalkan, Mbak Ida. Apa Jadi seperti apa? gini Mbak, jadi ketika mulai dikenal makanan ya, jadi begini, sayur dan buah itu memang dalam posisi dia di range usia 6, 2, 3 tadi. Betul. Sayur dan buah itu sebenarnya perannya itu adalah sebagai pendamping bahasanya, Betul. bukan utama. Betul. Ya, yang utama di sini adalah memang protein hewani tadi. Baik. Nah ini yang mesti juga harus kita pahami. Tapi bukan berarti tidak boleh diberikan, Betul. ya, tetap harus juga diberikan, dikenalkan, ya. Tapi memang dalam jumlah yang terbatas, ya, gitu. Karena bukan apa juga, ya, bahwa di sayur dan buah itu kan cenderung dia tinggi serat, ya. Baik. Nah jadi kalau pada bayi itu memang kita anjurkan untuk jangan dulu dia diberikan makan yang serat tinggi. Betul sekali. Ya, karena serat itu pengolahannya dalam Sulit, lama. lambung usus itu agak lama. Betul. Nah, ya dalam pencernaan. Betul. Nah, jadi dan lagi dia juga tidak memacu stimulasi terhadap hormon pertumbuhan, ya. Tidak setinggi apa yang dari protein hewani. Betul. Nah, makanya memang di usia-usia yang tadi kita sampaikan tadi ya, di proses mulai pengenalan makanan di 6 bulan ya. Karena dia ada tahapan ya pemberian makan itu ya, 6 sampai 8 bulan dengan teksturnya yang lumat misalnya kan. Kemudian nanti 9 sampai 11 bulan udah mulai agak kasar. Nanti mulailah dia di usia di atas 12 sampai 23 itu udah seperti makanan orang dewasa. Betul. Jadi itu juga harus diperhatikan teksturnya ya, tekstur makanan anak. Jadi jangan sampai dari awal gitu ya sampai anaknya udah 1 tahun ke atas gitu dikasihnya dengan masih tekstur bubur yang aja yang lembut-lembut aja, justru tumbuh kembang yang lainnya jadi terganggu ya. Contohnya kayak gigi geligi tuh, tidak ada Nah, gigi ya. rangsang Nah. untuk bisa tumbuh sesegera. Abis itu panik. Waduh, gimana nih dok? Gitu ya. Kalau datang ke tempat saya tuh, anak saya udah 1 tahun lewat nih, udah 1 Iya. tahun setengah giginya belum ada yang tumbuh. Ternyata salah satu penyebabnya anaknya selalu dikasih makanan Tekstur yang teksturnya lembut tadi ya. lembut terus ya. Jadi itu penting ya Mbak. Penting, Ternyata penting. ada periode-periodenya pemirsa untuk memberikan makanan yang tepat ya dengan tekstur yang tepat juga kepada bayi Anda. Ya. Nah, kalau sayur dan buah di usia berapa diperkenalkan? Kalau tadi kan kita memang fokus di usia-usia tumbuh kembang ini nih di 6 bulan ke atas ini lebih banyak makanan yang mungkin tinggi protein, khususnya protein hewani. Nah, lalu untuk sayur dan buah ini sendiri tepatnya kapan, Mbak? Jadi begini, sebetulnya tadi yang saya sampaikan, sayur dan buah itu kan sifatnya memang juga pengenalan ya. Baik. Artinya dia pendamping Baik. sebetulnya. Bukan Perannya kebutuhan di sini. utama di usia Perannya di sini tersebut. nih ya. Nah, dalam hal ini memang dia posisi pendamping bukan utama. Betul. Ya, tapi tetap dikenalkan. Baik. Ya, dalam jumlah yang terbatas sedikit Baik. ya, supaya dia paling tidak dia ada pengenalan rasa dulu lah seperti Baik. itu. Nah, buah itu sebenarnya bisa dikenalkan di selingan. Baik. Jadi kalau dilihat siklus apa namanya? Waktu makan? Waktu makan dalam sehari itu kan kalau kita lihat ya mulai misalnya dari pukul 6 pagi. Baik. 6 pagi itu ASI saja dulu. 6 pagi ASI 6 dulu. pagi ASI. Oke. Kemudian pukul 8 pagi itu udah makanan utama. Baik. Nah, makanan utama yang tadi itu ya, prioritas ada protein hewani. Baik. Kemudian nanti di pukul 10 dia per 2 jam sekali. Nah, pukul 10 itu bisa ASI atau bisa juga dikenalkan dengan buah. Baik. Nah, di situ bisa dikenalkan ya. Nah, nanti jam pukul 10, pukul 12 makan utama lagi. Baik. Nah, pukul 4 nanti boleh diberikan ASI. Baik. Pukul berapa lagi? Pukul 4, kemudian pukul 6 itu makan sore. Baik. Nah, pukul 8 sampai pukul 12 ASI. sampai pukul 3 subuh pun ASI ya. ASI Nah, terus, seperti itu. ya. Jadi harus bisa kita atur ya pemberiannya itu tadi. Nah, jadi boleh saja sih sebenarnya Betul. dikenalkan, Jadi enggak masalah. sebagai makanan jeda ya, Ya. makanan jeda snack gitu. Camilannya apa? Makan buah ya. Berarti kalau memang usianya masih ya 6 bulanan, mungkin buahnya juga harus dalam tekstur Menyesuaikan yang juga yang betul, lembut yang gitu kan. lembut dan Ya. lain sebagainya ya. Jadi tetap penting ya Mbak Ida Ya. ya. Nah, ini yang juga harus kita tanya nih, ini penting. Mungkin ini menjadi pertanyaan pamungkas saya untuk Mbak Ida. Terkadang karena pengolahan tadi ya, akhirnya unsur-unsur protein dari makanan-makanan hewani ini bisa
hilang atau nggak maksimal didapatkan oleh si bayi. Jadi sebenarnya yang baik dalam mengolah protein hewani ini seperti apa? Seperti telur apakah boleh sekedar dikasih mentah, setengah mateng, atau memang sudah mateng sekali, dan seperti apa gitu Mbak Ida sehingga protein hewaninya ini bisa diserap dengan baik untuk kebutuhan tumbuh kembangnya. Oke, ya. Jadi memang yang namanya proses pengolahan itu ya, sedikit banyak memang pasti akan ada yang mengurangi lah ya unsur zat gizi yang ada dalam bahan makanan ya. Tapi selagi memang pengolahannya tidak terlalu ekstrim lah gitu ya, misalnya ngerebusnya terlalu lama gitu kan, akhirnya dengan suhu yang sangat tinggi dan dalam jangka yang panjang, nah seperti itu. Jadi sebenarnya cukup dengan kematangan yang wajar saja gitu ya. Nah kayak telur sih memang kita anjurkan yang matang lah ya. Nah karena kalau telur yang setengah matang itu kan kita juga tidak tahu ya, entah mungkin masih ada di situ bakteri apa yang belum mati gitu akibat proses pemanasan yang kita lakukan ya. Jadi kita yang aman sajalah gitu ya. Jadi kalau direbus pastikan sudah terebus secara matang. Iya betul seperti itu. Nah itu sih dari sisi kandungan proteinnya ya, nilai gizinya juga masih ada ya. Asal jangan overcook ya. Jangan overcook. Nah betul. Sesuatu itu memang jangan over gitu kan. Termasuk juga gorengnya jangan sampai terlalu kering gitu kan, jangan sampai terlalu gosong. Nah itu kan udah lain ceritanya ya. Jadi yang wajar-wajar saja ya, yang memang dan itu bisa dikonsumsi apa namanya dengan baik oleh anak ya, dengan lihat juga teksturnya kan gitu kan, itu kan mempengaruhi ya, termasuk juga cita rasanya. Baik. Mungkin itu sih. Malah kadang dianjurkan lebih sukanya yang kukus-kukus gitu ya, kukus-kukus gitu. Daging misalnya daging ya, atau ikan misalnya ya, itu misalnya kita olah tanpa lihat proses goreng ya. Kita orang dewasa saja sebenarnya menghindari yang seperti itu ya, bagus yang main kukus-kukus gitu kan, atau tapi kalau pada kelompok bayi sih memang ya, kelompok anak minyak itu juga dipentingkan sih, sangat diperlukan ya. Jadi beda di orang dewasa untuk mengurangi, tapi kalau di kelompok usia yang dari 6 bulan sampai anak yang balita ya, itu memang kita anjurkan dia untuk ada minyak penambah lemak di situ. Baik ya. Minyaknya pun juga harus yang baik bagus santan ya. Atau apa ya, minyak yang baik juga, yang sesuai ya. Karena ini juga sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi. Kemudian salah satu juga unsur untuk pembentukan membran sel tubuh itu juga dari dibutuhkan lemak ya, minyak. Nah, seperti itu. Oke nih Mbak Ida, nggak terasa nih ya, kita sudah benar-benar sampai di penghujung acara kita pagi ini. Mungkin Mbak Ida ada satu closing statement kepada pemirsa, khususnya dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64. Silakan. Baik, nah jadi kepada ya masyarakat ya, terutama kepada ibu-ibu ya, yang dalam hal ini mungkin memiliki bayi ya, mulai dari usia 0 sampai 23 bulan ya, karena memang prioritas kita adalah di usia ini dalam rangka untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Pontianak ya. Maka berikanlah pemberian makanan yang tepat ya, yang baik untuk anak. Jadi istilah PMBA ya, pemberian makanan yang baik dan benar ya. Di usia 0 sampai 6 bulan berikanlah ASI eksklusif ya, ASI saja kepada bayi. Kemudian di usia 6 bulan mulailah dikenalkan makanan ya, mulai dikenalkan MPASI yang baik secara kuantitas maupun kualitasnya ya, memenuhi persyaratan ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi. Kemudian juga memperhatikan aspek keamanan makanan ya, dan selanjutnya juga tadi ya responsive feeding tadi ya. Jadi orang tua juga harus memperhatikan ya bagaimana cara memberikan makanan yang baik kepada anak, suasana lingkungan yang baik kepada anak ya, sehingga makanan itu dijadikan suatu proses pembelajaran ya, bahwa makanan itu adalah suatu proses yang menyenangkan, suatu kondisi yang menyenangkan bagi si anak. Jadi tidak terganggu oleh hal-hal lain yang bisa mengganggu perhatian anak untuk dia bisa makan dengan baik. Mungkin itu ya kesimpulan ya daripada acara kita hari ini ya, diskusi kita hari ini terkait MPASI. Dan yang paling penting juga tadi sekali lagi, berikan MPASI yang kaya akan protein hewani untuk kita sama-sama mencegah stunting. Luar biasa, tepuk tangan ya kalau kayak gini ya. Udah kayak kampanye ya, nomor berapa mau kayak gitu ya. Oke, baik Mbak Ida, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa banyak sekali manfaat buat Anda pemirsa, khususnya yang sekarang lagi menunggu calon buah hati untuk bisa mengasihi dan memberikan MPASI yang kaya protein hewani untuk mencegah stunting.
Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Kalbar Sehat kita pagi ini. Saya Dr. Gigi Lisa dan seluruh kru TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.